Sejarah hukum internasional pada masa klasik. Masa klasik hukum internasional umumnya merujuk pada periode dari abad ke-16 hingga abad ke-19, ketika prinsip-prinsip dasar hukum internasional mulai berkembang seiring dengan meningkatnya hubungan antar negara, eksplorasi dunia, dan kolonialisme. Faktor yang mendorong perkembangan hukum internasional. 1. Penemuan dan eksplorasi wilayah baru oleh negara-negara Eropa seperti Spanyol dan Portugal. 2. Perang dan diplomasi yang membutuhkan aturan untuk menyelesaikan konflik antar negara. 3. Konsep kedaulatan negara, terutama setelah perdamaian Westphalia tahun 1648. Keempat, perkembangan perdagangan internasional yang menuntut adanya regulasi antar negara. Tokoh dan pemikiran penting dalam hukum internasional klasik. 1. Francisco de Victoria, tahun 1492 sampai 1546. Francisco de Victoria merupakan seorang filsuf dan teolog asal Spanyol yang dianggap sebagai pelopor hukum internasional. Francisco de Victoria mengembangkan konsep hukum alam yang berlaku bagi semua bangsa dan menekankan hak-hak penduduk asli Amerika dalam menghadapi kolonialisme Spanyol. 2. Alberico Gentili, tahun 1552 sampai 1608, merupakan seorang ahli hukum asal Italia yang menulis tentang hukum perang dan hubungan antar negara. Alberico Gentili mengusulkan bahwa hukum internasional tidak hanya berdasarkan agama, tetapi juga pada praktik negara-negara. 3. Hugo Grotius, tahun 1583 sampai 1645. Hugo Grotius mendapatkan julukan sebagai Bapak Hukum Internasional, yang merupakan seorang filsuf dan ahli hukum asal Belanda yang menulis De Jure Belli Ac Pacis pada tahun 1625. Hugo Grotius mengembangkan konsep hukum internasional modern berdasarkan hukum alam dan kesepakatan antar negara, dan memperkenalkan prinsip kebebasan laut atau mare liberum yang merupakan dasar hukum laut internasional. 4. Aimé de Vattel, tahun 1714 sampai 1767. Aimé de Vattel menulis The Law of Nations yang mengembangkan konsep kedaulatan negara dan kesetaraan negara dalam hukum internasional. Pemikirannya berpengaruh pada perkembangan diplomasi dan hubungan internasional modern. 3. Peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional klasik. Yang pertama, Perdamaian Westphalia tahun 1648. Perdamaian Westphalia menandai akhir perang 30 tahun di Eropa dan menjadi dasar sistem negara modern, mengukuhkan konsep kedaulatan negara dan non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain. Yang kedua, Traktat Utrecht tahun 1713 mengakhiri perang suksesi Spanyol dan memperkenalkan konsep keseimbangan kekuasaan di Eropa. 3. Kongres Wina tahun 1815. Setelah kekalahan Napoleon, negara-negara Eropa menyusun kembali peta politik dan menetapkan aturan baru dalam hubungan internasional, serta memperkenalkan sistem diplomasi modern dan larangan perdagangan budak. Ciri-ciri hukum internasional pada masa klasik. Yang pertama, bersifat Eropa sentris, karena sebagian besar aturan dibuat dan diterapkan oleh negara-negara Eropa. Kedua, berdasarkan hukum alam dan perjanjian antar negara, bukan pada hukum tertulis yang universal. 3. Fokus pada hubungan antar negara, belum melibatkan individu atau organisasi internasional. 4. Menekankan prinsip kedaulatan negara, tetapi masih membenarkan praktik kolonialisme dan imperialisme. Kesimpulan, hukum internasional pada masa klasik membentuk dasar bagi hukum internasional modern, terutama dalam konsep kedaulatan negara, hukum perang, dan diplomasi. Pemikiran dari tokoh seperti Grotius dan peristiwa seperti Perdamaian Westphalia memainkan peran kunci dalam perkembangan sistem hukum internasional yang berlaku hingga saat ini.